ثم إلى حضرة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ومؤلف هذا الكتاب شيخ مصطفى عمارة لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم. ثم إلى حضرة Masalah Darat Semarang وإلى حضرة الشيخ هاشم أشعري ثم إلى Syekh Yasin bin Isa al-Fadani wa jami'i asatidina masyayikhina wa li muallimina wa sallallahu lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wailul maghdubi alaihim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa anwarihi wa asrarihi wa akhlaqihi bid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun niyatu fil amali ma'al udri. Babun utawi iku bab mertelaake babun utawi iku bab an-niyatu utawi niat fil amali dalam amal ma'al udri sertane udur. Bab menerangkan tentang niat di dalam beramal tapi diikuti dengan uzur. Wis gawe amal, punya keinginan, punya niat untuk berbuat sesuatu tapi lalu tercegah, terhenti karena adanya uzur. Kok terus piye? Lalu hitungannya bagaimana? Sampeyan wis duwe niat apik tapi niat apik itu ternyata dicegah dengan adanya uzur. Uzur itu alasan. Sehingga membuat amal itu yang sudah diniatkan itu tidak terjadi karena adanya uzur. Lah hitungane piye iku? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraja'a bali min ghazwati Tabuka, saking perang Tabuk. Tabuk niku antara Madinah kali Yaman tapi isih parke tang Yaman. Parke tang Yaman. Aduh, termasuk tempat peperangan yang lumayan jauh. Padana mongko parek sapa Nabi minal Madinati saking kota Madinah. Qala mongko dawuh sapa Nabi, inna bil Madinati stuhune iku ing dalem iku kelawan Madinah aqwaman ana pira-pira kaum masirtum kang melaku sapa kaum masiron ing pelakon wala qatatum lan ora nglewati sapa kaum wadian ing jurang illa kanu angin ana sapa aqwam ma'akum iku sertane sira kabeh. Jadi ketika Nabi niku kundur saking perang Tabuk, Nabi ngendikan, Nabi kan kasyaf, tahu keadaan-keadaan umat, keadaan-keadaan sahabat niku semerep, mirsani Kanjeng Nabi. Jadi teng Madinah niku ada sekelompok golongan, sekelompok kaum yang ingin ikut barengi Nabi dalam peperangan Tabuk. Dhewe wis mlaku masir tu masiron. Ngoten. Di pause mau nek anu. Jadi di Madinah niku wonten kelompok tiang yang ingin ikut barengi Nabi dalam peperangan Tabuk. Masir tu masiron. Yang mbak wis melaku. Wala qata'tum wadian
Ya piyambake wis melewati jurang-jurang, tebing-tebing, lembah-lembah ya dilewati. Nah, qalu mongko matur para sahabat ya Rasulullah wa hum utawi ana ta aqwam fil Madinati ku ing dalem Madinah qala dawuh sapa Kanjeng Nabi wa hum utawi aqwam iku bil Madinati kelawan Madinah habasuhum ngeker ing aqwam apa al udru udur utawa alasan utawa sesuatu hal yang tidak terduga yang menyebabkan perjalanan itu tidak jadi. Jadi di Madinah itu ada teman-teman kita yang di Madinah ingin ikut perang ini. Mereka sudah melakukan satu perjalanan, melewati tebing-tebing, melewati jurang-jurang, melewati gunung-gunung. Nah, dan seharusnya mereka kanu ma'akum. Nah, mereka juga di antara kita meskipun mereka tidak beserta kita tapi niatnya sudah nyampai kepada kita terus Nabi illa kanu ma'akum mereka ada di golongan kita artinya mereka beserta kita. Nah, Nabi ngendikan ngoten niku ditimbali kali para sahabat ya Rasulullah wahum bil Madinah apakah mereka masih di kota Madinah qala Nabi dawuh wahum bil Madinah ya iya mereka ada di Madinah tapi habasuhum al udru ada satu keadaan tertentu yang menyebabkan mereka tercegah untuk sampai ke sini tapi niatnya sudah nyampe niki yang disebut niatul mukmin khairun min amalih niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya, daripada amal perbuatannya. Niatul mukmin khairun min amali. Mereka sudah punya niat barengi Nabi, tapi karena alasan-alasan tertentu, udur-udur yang memang mendesak sehingga menyebabkan mereka tidak sampai kepada Nabi. Tapi Nabi ngendikan illa kanu ma'akum mereka ada beserta kita. Maksudnya ada beserta kita itu niatnya mereka sudah nyampe kepada Rasulullah. Maka terhitung ikut perang Tabuk meskipun posisinya masih ada di sekitar Madinah. Tapi wis metu wong iki wis metu. Nah, maka ketika niat tapi bepergian niku kan kudu niat ya ketika niat iku wis metu. Ketika safar niku ya niate wis metu. Metu dari tempat iku. Nah, itu dikatakan safar. Allahumma sholli ala Muhammad. Babu wilayatil mar'ati bab mertelaake winadane uliye dadi ratu wong wadon. Dat mertelaake iki bab menerangkan tentang bagaimana ketika seorang perempuan itu menjadi pemimpin, menjadi ratu, menjadi presiden, LE lah, celone. An Abi Bakrota saking Abi Bakroh, laqad nafa'ani, teman-teman manfaati ing ingsun, sapa Allahu Gusti Allah. Aweh manfaat ing ingsun sapa Allah Gusti Allah bi kalimatin kelawan sak kalimat. Sami itu kang mireng sapa ingsun ha ing kalimat min Rasulillahi nyatane saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah telah memberikan aku manfaat dengan satu kalimat yang aku dengar langsung dari Rasulullah. Itu statementnya Abi Bakroh. Apa satu kalimat itu? Satu kalimat itu ayyamal jamali. Ing dalem piro-piro dinone perang Jamal. Nanti waktu niku mendengar ketika dalam peperangan Jamal. Perang Jamal itu lah unta maknane. Perang dengan menggunakan pasukan-pasukan beronta. Jadi bolo tentara niku beronta kabeh, makanya disebut perang Jamal. Ba'da makitu ing dalem sakwise uli parek sapa ingsun an al haqqo nyento tetemu sapa ingsun bi ashabil jamali kelawan tentara-tentara onta. Maksudnya tentara unta itu tentara-tentara yang menggunakan kendaraan unta, tentara berunta.
Tentara berkuda tapi niki tentara beronta. Fauqatila mongko perang sapa ingsun, milu perang sapa ingsun ma'ahum sertane ashabil jamal. Qala ngendika sapa Abi Bakrah lamma balagha semangsane tumeka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma balagha semangsane sampai Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa anna ahla Parisa setuhune ahli Paris, penduduk Paris. Qad maliku iku teman-teman dadekake ratu sapa ahla Paris alaihim ing atase ahla Paris binta Kisra ing anak wedoke Kisra. Kisra niku sebutan raja Paris. Lek Romawi niku kaisar. Nek Mesir niku Fir'aun. Mesir niku Fir'aun. Niku sebutane raja. Nek Indonesia presiden ngoten niku. Mungkin lek India perdana menteri ngoten niku. Nah niki satu gelar yang disematkan untuk raja dari Paris namanya Kisra. Jadi ketika peperangan Jamal, perang Jamal niku Abi Bakrah diberikan satu manfaat, kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemanfaatan itu berupa beliau pernah mendengar langsung dari Rasulullah satu kalimat yang sangat bermanfaat baginya. Dan ini terjadi ketika di hari-hari perang Jamal. Apa? Yaitu anna ahla Parisa qad mallaku alaihim binta Kisra. Penduduk-penduduk Paris itu menjadikan anak perempuan Kisra, anak perempuan dari rajanya itu dijadikan sebagai ratu. Nah, makanya ono Ratu Cleopatra bareng kan raja-raja perempuan. Banyak kan dulu di zaman-zaman dahulu niku banyak raja-raja besar itu justru dari golongan perempuan, termasuk Kisra niki, seorang ratu, seorang raja dari negara Faris. Nah niku anak wedoke raja, anak wedok dari penduduk Paris itu dijadikan sebagai ratu, sebagai seorang raja. Kala ngendika sapa Nabi dawuh sapa Kanjeng Rasul alaihi salatu wassalam la yupliha ora bakal bejo sapa kaumun kaum walu kang masrahake sapa kaum amrohum ing perkarane kaum imro'atan ing wong wedok. Nah niki yang lalu dijadikan dasar oleh para ulama untuk bahwa seorang pemimpin tidak boleh dari seorang perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa jarene Quran ini. Nah, ketika penduduk Paris niku menjadikan anak perempuannya sebagai raja, maka Nabi komentar Nabi lan yupliha qaumun wallu amrohum imro'atan. Tidak akan mempunyai keuntungan, kebaikan seorang kaum yang urusannya mereka itu ia serahkan kepada seorang perempuan. Karena apa? Karena ya mau. Kadang pemikiran-pemikiran perempuan itu terbatas. Kadang terbatas tidak seperti seorang laki-laki. Karena perempuan itu lebih mengedepankan perasaan, insting daripada logika. Wong lanang niku lebih cenderung logika yang dipakai daripada perasaannya. Maka dalam memimpin nggak boleh memakai perasaan. Maka kalau mau memakai perasaan itu keadilannya nggak ono. Waduh, sekaken ini bisa dihukum ikilah kasihan kan nggak pakai perasaan. Nah makanya ketika menjadi seorang pemimpin itu harus dipilih diutamakan laki-laki karena laki-laki lebih kuat secara dohir, kuat secara kekuatan juga kuat, secara pemikiran juga kuat. Babu
kuburil anbiya'i wal yahudi. Bab menerangkan tentang kuburan-kuburan para nabi dan orang-orang Yahudi dan orang Yahudi. An Aisyah radhiyallahu anha, saking Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ngendika sapa Aisyah, qala dawuh sapa an-nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi ing dalem gerai Kanjeng Nabi. Alladzi lam yakum kang ora ana, kang ora jumeneng sapa nabi minhu saking marad. La'anallahu, nglaknati sapa Allah Gusti Allah al-yahuda ing wong Yahudi. Wong Yahudi sing piye? Orang Yahudi yang bagaimana yang mendapatkan laknat Allah, ittakhadhu kang padha ngalap menjadikan sapa Yahud kubur anbiyaihim ing kuburan nabi-nabi Yahud masajid dan ing masjid-masjid. Ya, ketika Nabi niku dalam keadaan gerah, Nabi waktu niku mboten tangi dari gerah niku wau, maksudnya niku dalam keadaan terlentang dalam ning peturon karena gerah niku Nabi ngendikan la'anallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiyaihim masajidan. Allah melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan nabi-nabinya dijadikan sebagai masjid. Atas dasar inilah makanya ulama-ulama mengharamkan masjid di kuburan dijadikan masjid. Makanya kuburan-kuburan rata-rata di luar masjid. Kuburannya wali-wali niku Sunan Ampel misal di luar masjid. Dan semua wali-wali, wali songo, semuanya kuburannya di luar masjid atau minimal di serambi atau di samping masjidnya, tidak di dalam masjid. Dulu teng Medina kuburannya Nabi itu di luar masjid, tapi karena peluasan Masjid Nabawi sehingga posisi makam sekarang berada di dalam masjid. Yang kemudian tiang-tiang Wahabi pernah ingin memindah makamnya Nabi, tapi mendapat reaksi keras dari ulama-ulama lain sehingga sampai saat ini tetap utuh di dalam masjid. Tapi ketika berdoa madhep nang makame Nabi weh dieret-eret kali laskar-laskar teng mriku. Haram mesti mekaten. Atas ini kan ada dasar niki. Tapi lek ngungkuri makom dungane mriku mboten napa-napa, tapi lek dungane langsung ning ngarepe makom, dan niku diharamkan oleh askar-askar mriku. Nah, qalat ngendika sapa Aisyah laula dzalika lamun to ora utawi mengkono-mengkono qaul iki la'anallahu yahud ila akhir iki la ubriza nyekti den dinginake sapa ingsun qabrahu ing kuburan Kanjeng Nabi. Khasya krana wedi apa ayat takhita yen to dinalap apa kubur masjid dan ing masjid. Seandainya tidak karena dawuh ini, tidak karena statementnya Nabi niki mesti akan saya majukan kuburan Nabi niki. Maksudnya dilebokno ning jero masjid. Nah, yang ketika itu di luar masjid dilebokno ning masjid. Tapi Aisyah takut apabila makam ini lalu dijadikan menjadi masjid. Dan sekarang kejadian ternyata makam itu sekarang ada di dalam masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus di luar masjid makam. Nggak boleh di area masjid. Babu hadis syafaati, bab mertelaake hadis tentang syafaat. Iki dawa hadis ini. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika dawuh sapa Kanjeng Rasul ya jatamiu dikumpulake ya jatamiu kumpul sapa al mukminuna wong-wong mukmin yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Ya jatamiu padha kumpul sapa al mukminuna wong-wong mukmin yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Kaya kuluna mongko padha ngucap sapa mukminun lawis tasfa'na lamun padha nyuwun syafaat sapa kita ila rabbina maring pangeran kita.
Jadi besok wonten dina kiamat niku tiang-tiang mukmin sami berkumpul dalam rangka meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat maksudnya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak direken karo pangeran. Enggak disopo blas ketika niku. Fayatuna mongko padha nekani sapa mukminun Adam ing Nabi Adam. Fayaquluna mongko padha ngucap sapa mukminun anta utawi panjenengan Adam maksude iku abun nasi bapake menungso, bapak moyange menungso. Khalaqon dadekake ka ing panjenengan Adam sapa Allahu Gusti Allah biadihi kelawan kekuasaane Allah. Seline yadun iku maknane tangan. Tapi mboten pantes lek dimaknai tangan. Lek muni tangan berarti Allah punya tangan sebagaimana makhluknya. Karena para ulama ketika menafsirkan yadun untuk Allah itu dimaknai kekuasaan, lebih umum dan lebih luas. Biadihi kelawan kuwasane Allah, wa asjada lan perintah sujud sapa Allah laka maring panjenengan Adam, malaikatahu ing para malaikate Allah. Wa allama lan mulangake ka sapa Allah ka ing panjenengan Adam asma'a ing pira-pira jeneng kullasyai'in asma'a kulli syai'in ing pira-pira jeneng utawa nama saben-saben sesuatu. Dadi fasfa mongko nyapaatono panjenengan lana maring kita inda rabbika mungguwe pangeran panjenengan hatta yurihana sehingga ngasokake sapa rob ing kita min makanina saking panggonan kita. Hada ya panggonan niki mahsyar niki. Nah, jadi ketika besok datang hari kiamat, kabeh wong mukmin niku kumpul dalam satu tempat yang disebut dengan ororo mahsyar, padang mahsyar. Nah, mereka ngadeg. Nah, tentang riwayat niku disebutaken sampai 1000 tahun, mboten disopo blas, mboten direken blas, dicampakkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala sampai keadaan niku sangat hening dan digambarkan dalam riwayat niku saking heningnya keadaan itu nek ono jarum dondom niku ceblok akan terdengar suaranya klinting saking heningnya hari itu. Betapa mencekam dan sangat mengerikan hari itu. Setelah 1000 tahun tiang-tiang mukmin kula kali sampeyan iki ngadeg nyuwun syafaat dhateng Allah mboten direken mboten direspon sama sekali oleh Allah fayatuna Adam. Akhirnya tiang-tiang mukmin niki sami berlari menuju Nabi Adam. Fayaquluna anta abun nas khalaqakallahu biyadih. Ya Nabi Adam, anta abun nas, panjenengan adalah bapak moyangnya manusia. Khalaqakallah biyadih. Jenengan dititahaken langsung oleh Allah biyadih dengan kekuasaannya Allah. Bukan hanya itu, wa asjadalaka malaikatahu. Bahkan Allah memberikan instruksi kepada para malaikat untuk sujud memberikan hormat kepada sampeyan. Bukan hanya diperintah sujud malaikat-malaikat mu'allamaka asma'a kulli syai'in. Panjenengan juga adalah manusia yang diajar langsung, dididik langsung, diulang langsung oleh Allah perihal tentang nama-nama setiap sesuatu. Mengingat derajat jenengan sing kados mekaten niku Adam pasfa lana inda rabbik. Tolong Nabi Adam, jenengan bantu kita. Panjenengan tolong kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yurihana min makanina hada, sehingga Allah mengistirahatkan kita dari tempat yang sangat menakutkan ini, tempat yang sangat panas ini, yaitu padang mahsyar. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa jawaban dan tanggapan Adam ketika itu?
Fayaqulu, menjawab sapa Adam, lastu hunakum. Lastu ora ono sapa ingsun hunakum panggonan derajat, ono panggonane derajat nyapaati ing sira kabeh. Waduh, sepurane Cak, sepurane Mas, saya tidak punya derajat untuk itu. Saya tidak punya rekomendasi itu untuk memberikan pertolongan dan syafaat kepada sampean kabeh. Sepurane yang akeh ya. Sepurane yang akeh. Ku jawabin Nabi Adam. Lemes langsung. Gerombolan tiang-tiang mukmin lemes langsung. Bahkan bukan hanya itu, wayat kurulan nutur sapa Adam dambahu ing dosane Adam. Bahkan Nabi Adam terus nutur dosane. Aku isih punya kesalahan, saya masih punya kesalahan kepada Allah, yaitu dilarang mendekat kepada pohon itu, tapi aku mendekat, bukan hanya mendekat, tapi aku memakan buahnya. Wes, aku gak pantas. Aku tidak punya adab untuk memberikan syafaat, memberikan hak pertolongan kepada sampean. Mergo saya sendiri masih punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayastahyi, izin aku. Mongko izin sapa Adam, merasa izin, merasa jijik karena dosa-dosanya. Jadi ibadah yang menumbuhkan maksiat, yang menumbuhkan rasa hina dan jijik terhadap diri sendiri, niku jauh lebih baik daripada ibadah lalu timbul perasaan sombong dan congkak kepada orang lain. Nah, nek dosa mek ngoten tok mau Nabi Adam izin. Fayastahyi, izin. Berkiwuh pada Allah. Merasa dirinya enggak pantas untuk memberikan pertolongan. Akhirnya Nabi Adam memberikan rekomendasi, uktu Nuhan, uktu teko sira kabeh Nuhan ing Nabi Nuh. Fa innahu mongko stuhune Nuh iku awwalu rasulin, kawitane utusan ba'asa kang ngutus ing Nuh sapa Allahu Gusti Allah ila ahlil ardi maring penduduk bumi. Maaf, saya tidak bisa membantu sampean, tapi saya memberikan rekom. Nah, sampean datang saja kepada Nabi Nuh, uktu Nuhan, istokono Nabi Nuh. Mergo fa innahu awwalu rasulin ba'asahu Allahu ila ahlil ardi. Karena Nabi Nuh itulah rasul pertama yang diutus oleh Allah kepada penduduk bumi. Ini sampean teko Nabi Nuh ae. Sepurane, aku gak iso nulung sampean, gak iso bantu sampean. Nek aku ngene petunjuk, ngene rekomendasi, sampean datang saja kepada Nabi Nuh. Lalu apa yang terjadi? Fayatuna, mongko do teka sapa mukmin hu ing Nuh, fayaqulu, ya padha teka lalu mengucapkan keinginannya bahwa dia mendapatkan kami mendapatkan rekomendasi dari Nabi Nuh dari Nabi Adam untuk datang kepada panjenengan Nabi Nuh. Fasfa'lana inda rabbika hatta yurihana mim makanina hada. Tolong bantu kita wahai Nabi Nuh, panjenengan sunaken datang Allah sehingga kita diberikan waktu istirahat sejenak dari tempat ini. Kami tidak tahan di tempat ini, tidak kuat karena panas. Sejarah riwayat nih kok srengenge ning dhuwuring ndase. Apa jawaban Nabi Nuh? Sama. Lastu hunakum. Waduh Cak, saya tidak punya kedudukan, saya tidak memegang mandat untuk hal itu. Wayat guru su'an lahu rabbah. Bahkan Nabi Nuh menyebutkan tentang kejelekan-kejelekannya yang pernah dilakukan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kejelekannya? Salah satunya mboten sabar ngadepi umate sehingga ndonga dikengken menghancurkan.
Nah, dikengken menghancurkan kabeh umat ini wau. Ya, aku pernah salah pada Allah. Aku nggak pantas. Saya tidak punya kepantasan untuk memohonkan pertolongan sampean-sampean kepada Allah, sementara diri saya sendiri masih berlumuran kesalahan kepada Allah. Ma laisa lahu bihi ilmun. Ma laisa ora ono lahu lukutuin nuh bihi kelawan ma apa ilmu atau pengetahuan. Karena didahulukan falatas alna ma laisa laka bihi ilmun. Nah, fayastahi. Monggo izin sapa Nuh, rumangsa izin malu kepada Allah Subhanahu wa taala fayaqulu. Monggo ngucap, monggo matur, monggo dawuh sapa Nuh uktu Khalilar Rahman. Teko sira kabeh Khalilar Rahmani ing kekasih Allah sing Maha Rahman sapa Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Aku gak iso bantu sampean, tapi aku memberikan rekomendasi. Fayu'tu nahu, sampean teko ae. Datangilah Khalilur Rahman yaitu Nabi Ibrahim. Fayatuna mongko padha teko kabeh sapa wong mukmin mau ing Khalilur Rahman fayaqulu. Padha lastu hunaku. Saya tidak punya kepantasan untuk memberikan nyafaati, memberikan pertolongan kepada kalian. Merasa nggak pantas, padahal kelasnya Nabiullah Ibrahim. Abul Anbiya, bapake para nabi, bapake mbae para nabi ae, beliau merasa tidak pantas. Lastu hunakum. Kecewa malih dari Nabi Adam kecewa, datang ke Nabi Nuh kecewa, datang kepada Nabi Musa kecewa, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Nuh lalu datang kepada Nabi Ibrahim. Uktu Musa, oleh Nabi Ibrahim diarahkan uktu Musa untuk datang kepada Nabi Musa. Abdan ing kaula kallama kang gunem hu ing Musa sapa Allah Gusti Allah wa atahu Taurata fayatunahu. Wis kowe teko kabeh ning Nabi Musa, krana Musa iku salah satu hamba kaula yang pernah diajak langsung bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Musa itu adalah nabi yang diberikan kitab Taurat. Fayatunahu, teko teng Nabi Musa. Fayaqulu lastu hunakum, mengucap lastu hunakum, sami ucapannya juga sama, tidak pantas untuk memberikan pertolongan atau syafaat. Wa yadhkuru qatlan nafsi bi ghairi nafsin fayastahyi min Rabbi, dan Nabi Musa pun menyebutkan kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan. Rono iling datang salahe, sadar tentang kesalahannya, fayastahyi, maka dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu tu Isa abdallahi wa rasulahu wa kalimatallahi wa ruhahu. Wis kowe teko kabeh ning Isae. Sampeyan datang saja kepada Nabi Isa karena dia adalah hamba Allah dan utusan Allah, dan dia juga kalimatullah, dan dia juga rohullah. Sampeyan datang aja ke Nabi Isa. Fayaqulu sama, lastu hunakum, saya tidak punya kepantasan untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada kalian. Lalu niki yang terakhir, setelah ke nabi-nabi semuanya kecewa kabeh sampai Nabi Isa, harapan satu-satunya wong-wong mukmin ketika itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah teng mriki mengke kita akan tahu
bagaimana tinggi derajatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utu Muhammadan Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai datanglah kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mergo Muhammad itu satu-satunya hamba, satu-satunya manusia, abdan ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar. Muhammad itu adalah satu-satunya hamba yang dosanya telah diampuni oleh Allah, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Baik dosa yang telah berlalu atau dosa yang akan datang. Sampeyan teko rono. Wis aku lek sepurane. Aku gak pantas. Aku seizin karo Allah. Saya gak pantas untuk memberikan pertolongan. Sampai datang saja kepada Muhammad. Apa yang terjadi Pak Tuni? Nah, ini terus Nabi cerita. Nabi nyeritakno awake. Pak Tuni maka mereka datang kepada saya Nabi Muhammad maksudnya. Fa'antoliku hatta ista'dzina ala rabbi fayu'dzanu. Nah, sehingga budalan gemerutuk wong-wong mukmin wau jaluk idin, jaluk pertolongan. Fasfa lana ya Rasulullah, jenengan tulung kita ya Rasulullah. Langsung direspon. Lek wau kan jawab belas tuhunakum, Nabi mboten. Ista'dina ala rabbi. Langsung Nabi madhep kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu niku tidak ada satu makhluk pun yang diajak ngomong. Hatta Jibril, Mikail, Israfil sampai malaikat pun mboten disopo kabeh. Malaikat Jibril niku mboten disopo kali pangeran. Seluruh malaikat mboten disopo cuma Nabi. Kelas Jibril mohon mboten disopo kalian Allah. Yang paling sibuk ketika itu mengadakan lobby hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi langsung madhep kepada Allah. Ista'dina ala Rabbi, jaluk idin kepada Allah. Apa? Langsung direspon oleh pangeran. Fayu'danu. Nah, diberikan idin oleh Allah. Fa idza ra'aitu Rabbi waqa'at sajidan. Jadi Nabi ketika niku digeruk, Nabi niku Masya Allah. Jadi bukan hanya memikirkan umatnya di dunia sampai tekan akhirat, Nabi tasih mikirkan umat. Dan Nabi tidak pernah tenang sampai umat ini sedaya sudah menemukan tempat-tempat yang layak di akhirat kelak. Mboten tenang Nabi. Nah, siji-siji umat ini ditengeri kabeh pada Nabi. Nabi langsung sujud. Nabi. Ketika niku langsung sujud kepada Allah niku. Fa idza ra'aitu rabbi waqa'at. Nah, waqa'tu sajidan. Ketika Allah melihat kekasihnya Nabi Muhammad niki sujud. Nah, fa yad'uni masya Allahu thumma yuqalu irfa' ra'sak. Nah, Allah dawuh irfa' ra'saka, angkatan sirahmu Muhammad, angkatan sirahmu. Kamu jangan sujud di sini karena sujud itu adalah di dunia. Jadi roh Nabi niku sujud, Allah dawuh irfa' ra'saka, angkatan sirahmu Muhammad. Wasal tu'tah. Kamu minta tu'tahu, akan aku berikan. Wakul kamu ngomong, yusma aku dengarkan. Wasfa kamu minta syafaatku, syafa' aku terima syafaatmu. Farfa' roksi. Itu Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi-nabi lintune mboten enten sing wani njaluk, mboten enten sing wani ngomong, karena seluruh nabi niku enggak ada doa-doa mustajab. Kabeh nabi enggak ada doa mustajab, cuman semua nabi doa mustajabnya sudah dibaca ketika di dunia. Doa mustajab Nabi Ibrahim diwaca ketika beliau dilemparkan ke api. Doa mustajabnya Nabi Nuh dibaca ketika ada banjir bandang. Doa mustajabnya Nabi Musa juga dibaca ketika dikepung oleh Fir'aun dan seterusnya.
tapi doa mustajabnya Nabi tidak dibaca karena untuk bekal memintakan pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong lek denger ngerti teng niki mesti tidak akan pernah lupa untuk bersolawat salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yes Muhammad wasal tu'tah wa kul yasma wasfa tusapa. Kamu minta saya beri, kamu ngomong saya dengarkan, kamu minta pertolongan, meminta syafaat aku terima syafaatnya. Farfa roksi, akhirnya diangkat sirai Nabi. Farfa roksi, mongko aku ngangkat roksi sirahku. Akhirnya Nabi. Fa ahmaduhu bitahmidin, maka Nabi memuji Allah dengan pujian-pujian. Ngalem datang Allah Subhanahu wa taala summasfa'u wa yuhaddilu haddan, maka lalu Allah melobi Nabi Rasulullah melobi Rasulullah unek-uneke atine niki yang terpendam niki dikeluarkan apa untuk memberikan syafaat kepada semua umatnya. Tapi Allah menjelaskan tentang batasannya wis Muhammad separuh misal. Jadi ini terjadi negosiasi yang panjang antara Allah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'udkhiluhumul jannah summa a'udu ilaihi. Jadi separuh Muhammad lebokno ning surga kabeh. Nabi sujud malih. Sujud malih fa idza ra'aitu rabbi mislahu sumasfa fayuhadduli haddan. Ya wis 3/4 dari umatmu masukkan surga semuanya. Wa adkhiluhumul jannah summa a'udus salisah. Nabi sujud malih. Wis berapa persen lah? 90% Muhammad semua masukkan ke dalam surga. Nabi sujud malih. Artinya Nabi tidak mau sampai 100% umatnya ada di dalam surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, summa a'udur rabi'ah fa aqulu ma baqiya binnar illa man habasahul Qur'an. Lalu Nabi menyebutkan salah satu ayat di dalam Al-Qur'an. Wa wajadaka dhallan fa wajadaka wa Kendi niku teng Al-Qur'an. Saila palatan har niku diwaca pada Rasulullah. Gusti kula mboten pernah nyuwun napa-napa teng panjenengan. Dalam keadaan terdesak, dalam keadaan apapun kula mboten pernah nyuwun napa-napa teng panjenengan, tapi sakniki kula nyuwun jenengan lebetna sedaya seluruh umatku ke dalam surga. Wa wajaba alaihil khulud yakni qauli ta'ala khalidina fiha. Kepingine Kanjeng Nabi niku seluruh umatnya semuanya aman. Niku paling sibuk Rasulullah ketika di mahsyar. Ketika para nabi tidak ada yang berani ngomong, Nabi memberikan diri untuk nagih janji-janjinya Allah kepada Rasulullah SAW. Salah satunya adalah minta dispensasi agar semua umatnya diselamatkan dari neraka, dan itu dituruti. Sudah Muhammad, aku serahkan urusan umatmu ini kepadamu. Sampai ngoten. Wis Muhammad serahno wis, ibarate ngomong niku asare ngomong niku wis kowe lebokno surga terserah kowe karepmu wis. Nah, aku serahkan urusan umatmu ini kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Itu menit.